Selamat datang di channel Kurata Kautasyono. Nama channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube, dan juga ensiklopedia tentang mencari channel saya. Tulis saja Kurata KKUROTAK. Nanti akan langsung muncul channel saya di urutan yang agak atas, bukan mungkin paling atas. Di video saya yang ke 1029 ini saya akan membahas mengenai perbedaan permutasi dan kombinasi. Nah, jadi perbedaan yang pertama itu adalah mengenai rumusnya. Untuk permutasi itu bentuknya seperti ini ya. Diawali dengan huruf P, kemudian PNR, kemudian rumusnya seperti ini. Kemudian untuk kombinasi itu hampir sama, mirip, bedanya ya. Ini P, ini C, bedanya seperti itu. Bentuk awalnya seperti ini. Nah, kemudian ininya apa, pembilangnya ini sama. Penyebutnya ini juga sama, hanya saja untuk kombinasi ada tambahannya ini. Dikalikan dengan, untuk penyebutnya dikalikan dengan R faktorial, angka yang di bawah. Nah, begitu juga bentuk yang lain, bedanya hanya huruf P dengan C serta penyebutnya yang ditambahi R faktorial. Bedanya hanya di situ mengenai rumusnya. Selanjutnya, perbedaan selanjutnya adalah mengenai urutannya. Untuk permutasi, ya, itu urutannya itu diperhatikan. Sedangkan kombinasi urutannya itu tidak diperhatikan. Nah, ini saya berikan contohnya. Misalkan kasusnya, ini kasus contoh permutasi ya. Contohnya ya, pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara. Ini contoh dari permutasi. Nah, lihat ini, urutan diperhatikan. Nah, Ani sebagai ketua, Budi sebagai sekretaris, Chandra sebagai bendahara. Nah, itu tidak sama dengan Budi sebagai ketua, Chandra sebagai sekretaris, dan Ani sebagai bendahara. Itu beda. Beda jabatan, beda posisi, itu beda. Nah, itu yang dinamakan urutan diperhatikan untuk permutasi. Nah, sedangkan kombinasi itu urutannya itu tidak diperhatikan. Contohnya adalah pemilihan anggota basket. Misalkan yang terpilih menjadi anggota basket itu adalah Anton, Budi, Denny, Jono, Manto. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian ada yang bilang kalau yang terpilih adalah Manto, Denny, Anton, Budi, dan Jono. Itu sama saja. Orang-orangnya ya ini saja. Walaupun urutannya, lihat ini urutannya beda, tapi ini dianggap sama. Itu kombinasi. Sedangkan ini tadi urutannya kan beda. Nah, ini ketua, Budi sekretaris, Chandra bendahara. Budi ketua. Nah, harusnya ini kan yang jadi ketua Ani, ini yang jadi ketua Budi. Nah, ini beda. Permutasi itu seperti itu. Jabatannya, posisinya atau jabatannya atau urutannya itu menentukan gitu, perbedaan. Sedangkan ini kan tidak dibahas mengenai jabatan atau posisinya. Urutannya jadi tidak perlu diperhatikan. Ini masuknya ke kombinasi. Nah, kemudian ini saya akan berikan contoh soal. Ini adalah soal untuk yang dalam bentuk singkat ya, langsung masuk ke rumus. Nah, ini contoh soalnya adalah P72. Nah, contoh soalnya C72. Bedanya itu hanya hurufnya saja. Ini P untuk permutasi dan C untuk kombinasi. Bukan K ya, tapi C untuk kombinasi. Seperti ini bedanya rumusnya. Kemudian untuk soal cerita. Nah, ini salah satu soal cerita UN ya. Soal matematika UN tahun yang lama. Nah, soalnya seperti ini maksudnya permutasi. Gitu. Dalam lomba catur tingkat sekolah terdapat 10 orang finalis untuk memperebutkan juara. Nah, juara 1, 2, dan 3. Nah, ini kan sama seperti tadi. Posisi atau jabatan atau urutan. Nah, itu kan beda-beda. Yang jadi juara 2 si B, juara 3 si C. Kalau posisinya dibalik, juara 1 si B, juara 2 si C, juara 3 si A. Nah, itu kan beda. Dibolak-balik itu berubah-ubah, itu namanya jadi beda gitu, beda artinya. Nah, itu masuknya ke permutasi. Sedangkan untuk ya, contoh soal ceritanya seperti ini. Dari 6 orang siswa akan dipilih 3 orang untuk mengikuti lomba debat. Nah, hanya cara yang mungkin dilakukan adalah, nah ini 3, dipilih 3, tapi ini 3 ini kan tidak ada keterangan jabatannya ya, juara 1, 2, 3 atau ketua, wakil,
anggota atau gimana kan, karena tidak ada jabatannya, itu maksudnya dikombinasi. Jadi posisinya itu 3 orang itu sama rata. Posisinya dianggap sama rata. Kurang lebih demikian ya, semoga bisa dipahami. Kalau misalkan masih ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kurang lebih demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya. Tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.